Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prayoga dengan NPM 251040388 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang valuasi ekonomi sumber daya alam. Latar belakang dari konsep ini ialah konsep dasar pelaksanaan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan didukung oleh 3 komponen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Komponen-komponen tersebut bersifat interdependensi, di mana ketiganya saling mempengaruhi. Berdasarkan skema di atas, proses valuasi merupakan penghubung antara komponen ekonomi dengan lingkungan. Nah, tujuannya itu untuk mengatur secara jelas apa pengertian dari valuasi ekonomi, untuk mengatur apa saja metode valuasi ekonomi, untuk mengetahui manfaat dari valuasi ekonomi, dan untuk mengetahui studi kasus valuasi ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi ialah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menilai secara real harga dari suatu barang dan jasa. Tujuannya yaitu untuk menentukan nilai ekonomi total, yaitu menentukan nilai jasa lingkungan tertentu, menentukan nilai kerusakan lingkungan dengan tujuan, menentukan nilai ganti rugi, menentukan nilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Yang kedua itu metode valuasi ekonomi sumber daya alam. Nah, di sini terdapat rumus TIV sama dengan UV plus NUV. Keterangannya TIV ini total valuasi, UV use valuasi direct, indirect plus option, NUV non-use value atau existent baskets. Nah, terdapat juga sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable resource. Contohnya pada sumber daya hutan atau kayu, potensinya itu populasi perluas dikali nilai moneter. Biaya lingkungannya sama dengan biaya penanaman plus biaya perawatan plus biaya sosial proses. Biaya lingkungannya upah tenaga kerja plus bibit plus peralatan sewa lahan. Keuntungan bersihnya potensi dikurang biaya lingkungan. Sumber daya tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource. Contohnya itu sumber daya mineral. Potensinya itu potensi terukur plus belum terukur. Potensi terukur itu kuantitas atau perluas dikali nilai moneter. Potensi belum terukur itu biaya eksploitasi plus peralatan atau teknologi atau luas dikali nilai moneter. Biaya lingkungannya itu biaya reklamasi plus biaya revegetasi. Keuntungan bersihnya itu potensi min biaya lingkungan. Selanjutnya terdapat manfaat valuasi ekonomi. Yang pertama itu memberikan deskripsi nilai ekonomi sumber daya alam yang terukur atau belum terukur ke dalam bentuk moneter. Yang kedua itu merupakan metode untuk menentukan penting atau tidak suatu proyek eksplorasi sumber daya alam yang telah atau yang ingin dilakukan. Yang ketiga itu sebagai sumber dasar penentuan pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat meminimalkan dampak sosial ekonomi dari proses tersebut. Nah, contoh studi kasusnya itu Pantai Jobokuto, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan sumber daya alam perikanan cukup berkembang. Para nelayan menggunakan kapal motor dan perahu jukung dalam proses penangkapan ikan. Jumlah nelayan mencapai 250 kakak dari keseluruhan 350 kakak. Penghasilan rata-rata satu kakak nelayan itu sama dengan 50.000 per hari, dengan hasil tangkapan rata-rata satu kakak nelayan 20 kg per hari. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar motor itu sama dengan 36.000 kakak. Jumlahnya itu nelayan yang memiliki kapal motor 20 kakak. Satu kakak yang memiliki satu kapal motor. Biaya untuk perawatannya itu tetap dan habis pakai diperkirakan 10.000 per hari. Pada suatu hari saat mengisi bahan bakar ke kapalnya transmisi 14 inci besi terjadi kebocoran menyebabkan ikan mati sebanyak 3 ton dalam satu hari. Pencemaran air diawali dengan mengadakan pembersihan pantai, biayanya itu 150.000 per hari. Bapedalda memperkirakan pencemaran akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Hasil sampel yang diambil oleh
Bapedalda Provinsi Jawa Tengah menunjukkan DO sama dengan 0,7 mg per I, BOD sama dengan 110 ppm. Di dermaga BOD sama dengan 120 ppm, DO sama dengan 1,3 mg per L. Sedangkan kondisi 2000 meter dari sumber pencemaran nilai BOD dan DO normal. Pencemaran air ini mengakibatkan penghasilan lain menurun menjadi hanya 15.000 per kakak per hari. Dan hal ini telah berlangsung selama 10 hari. Selama pencemaran berlangsung, telah ada 20 kasus gangguan kesehatan dan diperkirakan biaya pengobatannya 10.000 per kasus. Itu penerima distribusi wisata pantai Jepara juga berkurang pencemaran air. Karena selama 10 hari pantai ditutup, 1 hari normal penerima distribusi pantai itu sama dengan 50.000. Valuasi ekonomi perikanan dalam keadaan normal. Potensi total sumber daya alam ikan sama dengan 2.500 per kilogram dikali 4 dikali 80 kg per hari dikali per kakak dikali 250 kakak sama dengan 50 juta per hari. B. Potensi terukur sumber daya alam ikan itu sama dengan 250 kakak dikali 2.500 per kilogram dikali 20 kg per hari per kakak sama dengan 12.500.000 per hari. Biaya bahan bakar kapal motor itu sama dengan 36.000 dikali 20 kakak sama dengan 720.000 per hari. Biaya perawatan kapal dan alat sama dengan 10.000 per hari. Berdasarkan valuasi ekonomi yang dilakukan pada keadaan normal, maka nilai keuntungan bersih dari sumber daya alam perikanan di Jabukuto, Kabupaten Jepara sama dengan 12.500 dikurang 720.000 ditambah 10.000 sama dengan 11.770.000 per hari. Itu sama dengan 23,4% dari potensi total. Valuasi ekonomi sumber daya alam perikanan dalam keadaan pencemaran air. Potensi terukur sumber daya alam ikan sama dengan 250 kk dikali 2.500 per kilogram dikali 20 kg per hari per kakak sama dengan 12.500.000 per hari. Biaya bahan bakar kapal motor itu 0 karena tidak beroperasi. Biaya perawatan kapal dan alat itu 0 karena tidak beroperasi juga. Biaya kerugian finansial pembersihan pantai itu dampak langsungnya 10 hari dikali 150.000 sama dengan 1.500.000. Biaya kerugian finansial lain akibat sakit dampak tidak langsung itu 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Biaya kerugian sosial lingkungan, biaya kerugian populasi ikannya itu 3 ton dikali 2.500 per kilogram dikali 10 hari sama dengan 75 juta. Biaya penurunan distribusi pantai wisata sama dengan 10 hari dikali 50.000 sama dengan 500.000. Biaya uji sampel ke laboratorium atau sampling 5 juta, 3 kali sampling 3 kali 5 juta sama dengan 15 juta. Biaya pengamanan polisi 10 hari 5 juta. Total biaya kerugian dengan keadaan pencemaran air 10 hari 75 juta ditambah 1.500 ditambah 200 tambah 500 tambah 15 juta tambah 5 juta sama dengan 97.200.000 rupiah. Bila tambah dengan 10% kemungkinan biaya tambahan lainnya sehingga mencapai kurang lebih 106.920.000. Berdasarkan valuasi ekonomi yang dilakukan pada keadaan pencemaran air, nilai keuntungan bersih dari sumber daya alam perikanan di Jabukuto Kabupaten Jepara 10 hari sama dengan 12.500 dikali 10 hari dikurang 106.920.000 sama dengan 18.080.000 atau 1.808.000 per hari. Itu sama dengan 3,6% dari potensi total. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Tujuan dari penilaian valuasi sumber daya alam ini untuk menentukan nilai wajar atau nilai ekonomis suatu objek sumber daya alam dalam rangka untuk penata usaha pengusahaan pemanfaatan atau perkiraan potensi studi kasus di atas menggunakan metode Contingent Valuation Method atau CVM. Pencemaran sumber daya alam dapat mengakibatkan kerugian pada makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Nah, ini daftar pusakanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf saya keterbatasan dengan alat laptop, jadi mohon maaf apabila tidak nyaman dalam membacanya atau nanti bisa dikasih PPT sama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.